Nama gue yang asli, kalau gue sebutin, kenapa gue jarang nyebutin? Karena gue gak enak, men. Nggak enak. Kenapa? Orang gak akan percaya. Alah, bohong banget namanya gue nama asli. Sampai KTP ini gue kasih tau, nih, nama aku asli nih. Emang gue pernah baca full naskah itu, full cerita, full endingnya ternyata endingnya begini sampai endingnya begini. Gue tuh lama-lama gak pernah baca dulu tuh. Percaya nggak lu? Ntar kalau opening karangan bunga dari Grab harus ada nih. Seputar sahabat. Bang Rian. Bang Komar. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu nih Bang, yang benar-benar spesial banget Bang. Kalau Abang tahu nih udah melalang buana juga di sinetron Bang. Lang Buana. Bener banget. Dan ini banyak buat tinggal konyol lah. Kadang gue nonton itu juga. Wah, dia orang ternyata udah ada di sini Bang. Langsung aja Kita mulai ada kelakuannya. Langsung aja kelakuannya. Bang Udi. Ya Allah. Bang Udin. Siap. Bang Muklis sehat. Alhamdulillah. Bang Muklis. Bang Muklis siapa? Iya, apa tuh? Bang Riki Bang. Iya. Ini Bang Udin kan sering kita lihat di sinetron Bukan Superstar. Yes, Bukan betul. Bareng sama Cing Abdel sama Om Tomon juga. Iya. Berarti generasi tua. Generasi tua. Iya. Karena bener Bang, pas riset bintang Bukan Superstar itu dari tahun 2008, bener Bang Udin ya? 2008. 2008 tepatnya tanggal 14 Juli. Wah, keren kan tahu. Riset banget ya. Kan. Gue lupa loh, men. Soalnya gini Bang, apa namanya itu mungkin jadi sinetron terfavorit guyonan apa komedi gitu. Oh iya, Di masanya, di eranya ya Bang Udin ya. Karena Kita tumbuh dengan melihat Bang Udin. Bang Udin yang ya. ada gerakannya Bang. Iya benar. Tapi gue suruh nurunin gue cepat kalau nonton sinetron itu sekarang nih, gue suka geli sendiri, kok gue bisa begini. Dulu kok gue bisa begini gitu. Tapi gue nggak ngerasa. Iya. Jalan Dulu kan otaknya itu masih otak-otak. Yang penting gue syuting gitu ya, nggak mikir aneh-aneh gitu. Jadinya ya udah ini aja. Dan udah ketahuan banget Bang Udin karakternya udah Bang Udin banget, udah nggak ada orang lain yang bisa kayak Bang Udin gitu, udah Bang Udin doang yang punya gitu Bang Rian. Siap. Antara Bang Udin ternyata udah. Iya. Itu dari acaranya dulu kalau nggak salah tayang jam 7 malam Bang Udin, bener ya? 7 malam, jadi 7 malam, terus riranya jam 12 siang. Oh, jam 12 siang. Riran itu setiap hari. Setiap hari. Nah terus akhirnya hasil sini masih ada Bang Udin 2 tahun lalu kalau nggak salah, cuman malam. Halo. Oh, Riran tapi ya. Iya, Rina jam 12 ke atas tuh buat penutupan closing TV-nya. Iya. Seneng Bang, nontonin kalau misalnya bergadang nih gue masih nonton TV udah gue setel aja channel yang itu tuh. Iya. Lu gimana Mang sekarang perasaan lu Mang? Nah seneng Bang. Biasanya ngeliatnya di TV. Sebagai sumber tawa lu. Sumber tawa. Sekarang ada orang sebelah. Ada orang yang mudah-mudahan kita ngobrol di sini bisa nambah ilmu dari Bang Udin kan. Iya. Gitu. Apa lagi? Bang Udin sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Tapi Alhamdulillah. memang dasarnya namanya benar asli Udin atau? Nah, Gue nggak tahu nih kan. Pas banget ada orang nggak tanya langsung kan. itu sebenarnya gini bro. Sorry ya, ini gue cerita ya. Oke, siap. Dengerin ya. Nama gue yang asli, kalau gue sebutin, kenapa gue jarang nyebutin? Karena gue gak enak, men. Nggak enak. Kenapa? Orang gak akan percaya. Alah, bohong banget namanya gue nama asli. Sampai KTP ini gue kasih tau, nih, nama aku asli nih. Ini. Siapa tuh nama aslinya kalau boleh tahu? KTP. Ya KTP. Karena kalau Kasih tahu KTP gue. takutnya dikit. Keluar Kasih tahu KTP dulu. bisa ada dia. Ya. Umur masih di bawah 30 tahun sih. Nanti KTP. Mana Bang Udin? SIM aja Bang. Banyak buat kartunya Bang. Wah, buset deh, Bang. Kartu rumah sakit, kartu rental VCD, Rental TV. Zaman dulu banget rental VCD. Ini nama gue nih yang artis ntar. Yang mana sih? Nah nih, biar kelihatan jelas nih men. Dikasih lihat lu. SIM. Yes, SIM A nih. Nih, baca. Nama asli. Jum boleh kali Jum. Jangan ada tanggal lahir. Tahunnya ada tahunnya. Tahunnya tutup. Ardian Kistiatosana. Adrian Ardian Kistiatosana.
Wow. Gimana menurut lu? Keren nggak nama gue? Keren banget. Udinnya mana bang? Nggak ada. Oh iya. Iya. Gak ada kan nama Udinnya, nggak ada kan? Oke, nggak ada nama Udinnya, nggak ada nama penyoknya bang ya? Nggak ada. Iya. Tuh kan, namanya Ardian Kristiatusana. Aduh. Tuh, SIM gue aja jenis kelamin digambar, men. Ketahuan jadi bentuknya udah ya. Aduh. Tapi emang aslinya orang mana sih Bang Udin? Oh aslinya orang mana? Prancis. Jawa. Gue Jawa. Oh, Jawa. oke. Turun Ada ya Jawa. nama Jawa yang begitu ya? Lah, ini ini gimana sih? Belum buka. Bener lagi. Tapi gue sampai sekarang ya, bapak gue kan udah nggak ada lama. Gue itu lupa nama gue itu artinya apa, gitu. Maksudnya lupa nanya. Oh, nama belakangnya, yang belakangnya itu. Artinya, Artinya. Kristiatusana itu artinya apa sampai sekarang ini detik ini nggak tahu. Akhirnya biarkan menjadi misteri aja. Ya, biarkan menjadi Misteri. artinya nggak tahu. Nah tapi kalau nama Udin Penyok sendiri dari mana? Oh, itu dari sinetron itu, sinetron. Oh. Bukan superstar. Oh, Itu memang dikasih di nama. nama di sinetron itu ya. Di sinetron. Tapi akhirnya jadi dikenalnya sampai sekarang. Udin, Itu. dimanapun manggilnya Udin Iya, sampai benar. sekarang. Ya udah pakai Udin aja, nggak apa-apa. Nggak, gue pikir ini Bang Udin beneran ada, mungkin namanya Sarif Udin kali gitu. Samsudin. Ada Udin beneran nama asli, ada Udin-Udinnya gitu. Nggak ada sama sekali, nggak ada hubungannya. Heran. Emang nama peran aja ya. Iya. Nama peran waktu sebelum itu pun gue dipanggil Jackie. Ah, Ya. Jackie. Heeh. Panggil Jackie. itu sebenarnya nggak masuk juga sih tetap ya. Nggak masuk, Jackie, kan? Iya. Gila hebat gak gue? Hebat. Karena dua aktor yang lain itu namanya asli kan? Asli. Si Abdel sama Om Tomon. Om Teman Tomon itu bukan asli juga. Oh bukan. Simon dia. Simon. Nah, Masih dah. Ya, masih ada Masih gitu. ada pokoknya gitu. Iya, iya, Nah, iya. ya. Waduh. Nah tapi kalau sekarang nih, Heeh. sibuk apa Bang Jeki? Boleh ya, Tidak aja. Boleh lah, boleh. Tidak aja. Oke. Kata-kata begitu jadi Jeki aja, Jeki. teman-teman Oke. yang lama. Iya. Oke. Ya sibuknya masih seperti biasa, bro. Kadang-kadang luar kota ada off air luar kota, terus nyanyi Jawa. Nyanyi Nah sekarang. itu dia tuh yang bikin gua cukup bertanya-tanya sibuknya apa sekarang, karena yang gua lihat dan tadi kita sempat ngobrol juga, lu masak iya, Masak, maksudnya belajar kayak masak, off air masih iya, off air, terus tahu-tahu nyanyi. nyanyi Jawa. Kalau ada apa syuting nih? ya, Yang mana nih gitu? Jadi sibuk yang mana nih? Malah katanya mau bikin usaha restoran makanan juga gitu ya? ya pengennya begitu. Ya, Masak ya, sendiri bahkan. masak sendiri. Wow. Gila. Open kitchen, men. Wih. Gue yang masak nih. Di Asik. depan nih yang pada makan, yang masak. Siap, siap. Racun lu. Nah jadi sekarang sibuknya yang mana tuh Bang? Atau semuanya memang lagi dijalanin? Semuanya lagi dijalani. Ketika ada off air yang gue off air, kemarin sempat balik ke Jogja, ke Magelang, itu ada gue take vokal sama gue belajar belajar masak. Masak. Yes. Wih. Back vokal sambil konsultasi belajar Konsultasi masak. belajar masak. Gak ada hubungannya tapi Iya, kan iya. bisa, men. Sorry, yang musik itu udah rilis atau masih? Yang musik udah 1, 2, 3, 4 lagu. Yang belum 1, 2, 3 yang belum rilis. Oh, berarti yang udah rilis single berarti 4 single. Dan 4 masih single. akan ada nyusul 3 lagi. Ada nyusul lagi. Ntar kan Oke. habis itu kita take vokal lagi. Ada rencana album atau gimana? Enggak sampai. Kalau gue nggak kepikiran mau album kayak mau apa kayak. Mm. Udah pokoknya ada yang Berkarya aja nama lah ya. iya, berkarya aja. Nanti mau pecah telur apa gimana? Gak tahu deh. Oh, ini nyanyi Jawanya koplo atau Koplo lebih ke pop alternatif. Oh, Kacanan gitu ska, ya, Gilga iya. gitu ya, Yang dan boy gang gitu ya. Terakhir ini yang lagu judulnya Micut. Itu ska. Oh, Ska koplo lah. Ska koplo? Iya, tapi emang Micut. sekarang koplo kan emang masih Iya. banget ya. Macam-macam. Disebutnya dangdut koplo tapi apa namanya aransemennya yang Iya, yes. rada ngeska, rada Rada reggae ska, lah iya. apa gitu ya. Macam-macam banyak sekarang genrenya. Emang ini dibilang suka ambiar. Nah, itu. Ya, berarti sekarang lagi ambiar-ambiar. Ambiar lagi bermain. Ya, selama ada kesempatan dan ada yang memberi kesempatan. Awal mulanya bagaimana sih kok bisa masuk ke musik Nyanyi. sekarang? Ha? Loh, gue sebelum bukan superstar, gue vokalis, men. Wah, gitu. Leh,
Lah, Belum tahu. Belum tahu Bang Jeki kita aduh. Jadi mau kemana-mana tuh. Jadi mau kemana-mana. Oh gitu Bang. Vokalis ya, vokalis. Gue dulu vokal. Jadi gue dulu sempet Ya harus nyamannya Bang. Oh, iya. Iya, ada menjadi tiru. Sama. di perjalanan ya. Perjalanan di dunia persyutingan. Persyutingan. Dari tahun 19 sampai 2000 lah. 99, 2000 itu awal. Ya. Tuh, bayangin loh, tahun 99, 2000. Lahir tahun berapa? 95. Baru umur 5 tahun saya itu. 5 tahun. 88. 88. Masya Allah. Masya Allah. Sumuran, taunya sumuran ya. 88 sumuran ya kenanya ya. Gue tahun 99, tahun 2000, gue itu udah ngadepin kamera kan. Ini enak main, ini sebentar ya, kita belok dulu bentar ya. Gue dulu kalau sekarang kameranya enak nih. Tek, enak banget nih. Dulu kameranya segini nih, Bro. Yang gede-gede. Kasetnya Betacam segini nih. Ini Kasetnya udah TV, waktu itu udah TV. TV. Kasetnya Betacam. Jadi kalau kita habis syuting nih, nanti ada yang jemput kaset. Pakai motor. Jemput kaset. Kirim kaset. Dia bawa buat diedit. Edit. Zaman dulu kan begitu. Iya lagi. Terus mini DV akhirnya begini. Ya. Ngalamin gue. Walaupun Sorry, itu 99 2000. 2000. Apa waktu itu produksinya? Yang awal gue lebih ke gue dulu Indosiar ketoprak canda. Dulu kan ada ketoprak humor, canda zaman dulu. Kalau ya tapi yang naik ke RCTI ya ketoprak humor. Gue di ketoprak canda itu. Ketoprak canda siapa jauh gitu main? Pemain Kayaknya Sri aku sempat nonton deh. Sri Mulat. Banyak pemain Sri Mulat. Ya. Pemain Sri Mulat itu tahun 2000, 2001, 2002 kalau nggak salah. Itu udah main kok. Main syuting. Maksudnya kan main. sama Sri Mulat ya. Iya, Sri Mulat. Legenda gitu, Bang. Iya. Itu pertama kali main. Main pertama kali di TV. Yes. Oh, sebelum di TV tapi udah sempet. Udah panggung-panggung oke. Oh, tapi kalau dengan pemain senior belum ya. Cuman perkenalan lah karena gue kan dulu sempat ikut sama almarhum Ibu Juju. Ibu Juju Sri Mulat. Iya, Juju ya. Di Solo, gue kuliah Solo. Jadi majikan dia. Kalau Ibu Juju selalu jadi majikan dia. Selalu jadi majikan. Oh, yang jadi majikan itu Ibu Juju namanya. Iya, dia ini aja anggun-anggun aja. Anggun. Karena Ibu Juju itu adalah pemegang bendera Sri Mulat. Ya. Pemegang bendera Sri Mulat kan Ibu Juju. Yang mengelola anaknya, nah gue akhirnya bergabung lah di situ. Gue jadi kreatifnya tuh di situ. Tapi main juga. Tapi lu join Sri Mulat ya waktu itu? Sri Mulat yang Jakarta. Join Sri Mulat maksudnya? Iya, Sri Mulat itu kan grup kan ya sebenarnya. Iya, grup, tapi enggak join. Kan Karena ada yang masuk, ada iya, banyak sekali sebenarnya. Banyak banget. Kan? Sri Mulat itu banyak. Yang enggak ke nasional aja banyak. Iya, ada yang enggak masuk layar TV aja ada juga sebenarnya. Banyak, sangat banyak. Nah, di situ gue. Jadi syuting ketoprak, gue yang ngurusin dari gedung, dari ini gue yang main, tapi satu tim ya. Gue yang main juga. Itu syutingnya di Sriwedari Solo, di gedung banyak orang. Itu kita syuting sehari 2 episode selama seminggu. Itu buat yang tayang di Indosiar itu, di Indosiar. Setiap Jumat malam Sabtu tayangnya kalau nggak jam 1 malam ya setengah 2 malam. Pokoknya yang nonton itu ya kalau nggak demit genderuwo. Tapi pada masa itu Sri Mulat lagi gila-gilanya kan. Parah. Raja, men. Pol itu dulu. Raja. Iya. Ya gue selalu nonton sih kalau Sri Mulat yang malam-malam itu ya. Iya, itu yang di Indosiar. Lagi ada jenderal semua. Dan lu tumbuh di lingkungan Sri Mulat. Iya, secara tidak langsung saya tumbuh. Ade-adeannya Sri Mulat kasar gitu lah bilang ya. Betul. Makanya di ketoprak itu namanya Sri Budoyo. Apa tuh? Kan Sri Mulat, kalau Sri Mulat itu kalau yang di ketopraknya namanya ketoprak Sri Budoyo waktu itu namanya. Kan sama-sama Sri ya. Iya. Ambilnya begitu. Masih Itulah undernya Sri Mulat bisa dibilang begitu ya. Under bola kalau bahasa. Pergerakan, men. Pergerakan. Oke sih. Iya. Tahun 2000 99 2000 tadi. Ya, 99. Tapi lu tarik mundur lagi nih. Tarik mundur lagi. Gue jadi ingin lo pergerakan, men. Ya, Gak apa-apa, boleh dong. Mau tarik mundur lagi. Jangan ya. Tahun 98. Lahir nih, lu kan lahir. Nih tarik mundur banget. Jangan ya. Jangan ya. Sampai baru muncul. 98 aja waktu gue kuliah. Oke. Gue kuliah itu 98 saya masuk pergerakan. Informasi kan dulu 98? Iya. Di Solo.
Gue kuliah di Solo, dia kuliah negeri, men. Ini lu berarti ikut zaman itu ikut pergerakan tuh ya? Yes, karena saya ada di jurnalistik sama di teater. Oh iya, kok Ini dong. gue. Wih. Dan saya anak sastra. Wih. Jadi di Solo itu, di kampus gue, markasnya anak-anak pergerakan, pemberontak lah, kita sebut aja gitu ekstrimnya. Di sastra. Udah di situ. Setiap orasi ini, gue tukang orasi nih, men. Chaos nih, gue mundur. Karena udah gas air mata, udah tembakan. Oh, berhadapan kayak gitu. Ada berarti ya? tiap Apa sih ya? hari, 98, gitu terus. Dan gue adalah salah satu orang yang diincar waktu itu. Sahabat gue, satu orang, itu mati, sininya ketembak 1, 2, 3, ditemuin di Magetan. Oh, oke. Terakhir dia nongol, itu dia pakai motor gue. Itu motor 2 hari dipakai, nggak dibalik-balikin. Waktu itu terakhir dibalikin bawa kampus, dia ngomong, aku tuh dibuntutin orang. Ini gini. Karena gue khawatir, tuh motorku nih gimana nih. Iya. Kalau hilang, Karena ditandain motor lu kan. motor. Plat nomor nih. Belum ntar ini laporan ke nyokap, dimarahin Iya, iya, gimana? iya. Motor dari nyokap. Dimarahin dan lain sebagainya. Dia balikin motor, jebrek. Udah dia pamitan, set pergi. Selang 3 hari, 4 hari ditemuin di Magetan, Jawa Timur. Magetan. Lubangnya temen gue. Udah habis itu udah kan 98 udah turun itu. Akhirnya teman-teman masuk ke politik praktis, gue mundur. Saya mundur aja deh. Kayaknya saya nggak cocok juga. Nggak. Nggak Saya cocok. lebih ke agak-agak seniman aja gitu. Oh, Itu aja. iya. Nggak, kayaknya nggak situ enggak ya gitu ya. Nggak. Seniman aja lah ya. Emang udah dasarnya dari awalnya begitu bang, Iya. zaman kuliah Tapi ternyata. sorry, dari zaman kuliah udah main sama kakak-kakak Sri Mulat waktu itu. Belum Kenal. Belum. Cuman gue bergelut di banyak di dunia seniman gitu. Karena kan tadi teater juga. Iya, Teater. teater dan banyak seniman-seniman kalau lagi pentas di Solo itu mereka juga dalam tanda kutip pemberontak ya. Iya. Itu. Itu. Dia kesininya lewat reporter ini, teater ini banyak. Ya menyuarakan lah ya. Yes. Karena lewat teater-teater ya. Waktu Lewat pagelaran gitu lah ya. balik lagi setelah tahun 2001. Wah. Seru banget. Lanjut lagi. Aduh. 2001 Ada aduknya. akhirnya gue sering ke Jakarta lah bolak-balik. Karena udah mulai syuting Ya, gitu ya. gue main di Jakarta. Akhirnya gue kan punya musik humor. Grup musik humor. Iya. Waktu itu namanya Padat Karya. Itu anak-anak kampus semua. Padat Itu Karya kampus itu dari Solo berarti. ya Solo, Universitas Emang Dasar. band-bandan dari zaman kampus berarti. Yes, band-bandan dari zaman kampus musik humor. Awalnya sih kita pakai alat keroncong ya. Tradisional. Musik humor yang kayak sekarang lah, kayak Timlo kayak ini. Ya. Nah itu akhirnya kita dapatlah akhirnya di Jakarta RCTI live kita setiap hari, hampir 3,5 tahun kalau nggak salah. Si Padat Karya ini. Padat Karya, gue vokalis sama Joker, dan itu live setiap siang. Tapi di kuis ya. Sorry, Namanya itu formasi berapa orang waktu itu? 8. 8. Lu ininya vokal. Vokalisnya ada 3, Joker lah. Jokernya ada 3, Hmm. lainnya player. Udah gitu. Itu tiap hari gue live di RCTI. Apa acaranya waktu itu? Kuis fantastik. Iya tahu. Kuis fantastik. Waktu itu ya 3 Jadi home band-nya fantastik lah home gitu ya. band-nya waktu itu. Wah, itu stres itu kita, men. Sekarang formasi musiknya musik humor nih. Ya. Karena harus seger terus kan. Masa Harus seger terus. pulang udah nggak lucu Nggak soalnya. lucu. Harus seger terus dan tiap hari harus ganti. 1 kali tayangan itu 2 lagu. 2 lagu. Sekali ini kan 2. Oke. Stres kan tiap hari kita begitu. Iya lagi Kuliah mikir habis itu. Itu latihannya gimana kalau tiap hari? Lagi nggak pulang kan? Setelah selesai live, kita itu ke toilet di RCTI suka ngumpul gitu. RCTI dulu kayak rumah kita sendiri nih. Ngumpul Apalagi apa nih ya? gitu ya. Ya buat ntar gitu, buat besok nih apa. Ntar kalau udah biasanya kasih waktu sejam. Ntar kalau udah balik studio lagi presentasi kita. Presentasi yang nonton 2 produser doang. Oh iya, jadi maksudnya apa yang lo mau tawarin buat besok Buat besok ditayangkan harus Yes. di pitching dulu ke produser Produser. gitu ya. produce. Oke atau enggak? Kalau nggak Oke atau bikin lagi dong. Iya, 2 produser gue cuman berdua ngobrol dan makan kacang gitu di studio kan. Kita udah mati-matian, udah selesai gimana Mbak? Nggak lucu ya.
Wah, kita kan Kalau katanya nggak lucu itu harus akhirnya apa? Bikin lagi. harus bikin lagi. Aduh, bikin lagi nih kita. Kita udah mati-matian nih. Jangan ngeliat cuma gini makan kacang. Udah selesai. Dah. Nggak lucu ya. Waduh. Aduh, kacau. Tiap hari selang sampai berapa lama itu? 3,5 tahun. 3,5 tahun Tiga tiap setengah hari tahun. kayak gitu. Iya. Dulu hostnya Pernah Oki pecah nggak? Ya, lu, ha? Pernah pecah nggak? Capek banget dong. Oh, iya Tiap dong. hari bikin. Iya, tiap hari bikin. Otak nih habis, men. Iya, akhirnya muter otak tiap hari kan. Iya. Muter udah diputer kanan, puter kiri, nggak bisa. Nggak bisa habis. Tapi duitnya sih. Nah, kalau kita ngomongin duit asik ya. Ini pada masa itu. Pada kan? masa itu ya, pada masa itu masih oke. Sekarang pun nggak oke sih. Apalagi kan tadi RCTI, masa iya nggak oke? Lu ntar ngomong nggak oke, Iya. Kalau CTT top soalnya dia. ya top. Tapi zaman dulu bedanya sama sekarang. Kalau sekarang itu pakai nasi kotak. Zaman dulu prasmanan, men. Wah, Ada ruangannya sendiri. Lu Ada tinggal ruangan ambil. prasmanan kita makan. Wah, zaman dulu asik banget. Prasmanan makan 3,5 selesai. tahun tuh. 3,5 tahun. Gitu terus. Sampai akhirnya. Tapi sorry, itu akhirnya tetap lanjut si ininya, si bandnya. bandnya Maksudnya enggak. Untuk Enggak. acara lain. Enggak gitu. lanjut. Enggak lanjut karena kita punya kesibukan sendiri-sendiri. Temanku vokalis yang satunya dia kerja di Pegadaian, emang dia kerja. Ngantor gitu ya. Iya, yang satunya sekarang. Yang satunya masih cuman yang satunya kan dia sempat di OB, sinetron OB. Sayuti OB ya. Ya. Terus itu ini pada karya Satu itu. grup ya, satu grup. Iya, iya, Satu iya, grup iya, sama iya. gue. Tuh. Ya itu 3,5 tahun. Jadi Sayuti ke OB, saya ke Abdel Temon, bukan Superstar. Oh, Makanya setelah dijadi padat karya main di Fantastic Fantastic itu, akhirnya udah tuh bukan udah besar. ya udah mulai sendiri-sendiri lah. Karena Ngerintis saya sendiri-sendiri ya. ngerintis sendiri karena saya pengennya stay di Jakarta, tapi teman-teman harus pulang ke Solo. Gitu kan. Kalau wah ini koordinasinya susah dong, men. Kayak gitu kan. Saya tuh pengennya ya kalau kita mati sekali nih, men, gitu. Iya. Kalau Jakarta ya udah Jakarta aja, tapi cuman saya tahu bahwa mereka punya keluarga di Iya, Solo. beda-beda lah agendanya ya. Beda. Agendanya beda-beda. Ya sudah akhirnya. Tapi sampai sekarang sih tetap komunikasi. Tetap saya suka bercanda-bercandaan. Nah, terus masuk ke si bukan Superstar. Iya. Awal mulanya Tahun mulainya tahun berapa? Tadi 2008. tanggal berapa? 14. Keren. Tahu loh dia. Gila. Ini host yang patut dipertahankan kan gini. Oh, patut dipertahankan. Sampai. Dia belum kayak. Dia ngomong apa lo? Patut dipertahankan Alhamdulillah. setelah gue ya. Udah banyak ilmunya bang. Tadi bangunin cerita nih gue dengerin terus. Lu ya kalau gak didengerin kita Iya. Terus gimana itu ada tahap casting atau gimana bang ini? Bukan ini- Superstar nih. Karena TV yang berbeda kan. TV yang berbeda. Ini sebenarnya kalau ini kita ngobrol serius ya, men. Serius nih. Nih serius kan? Serius nih, Mang. Minum dulu. Waduh berarti itu ini. Siap. Aku udah sering. Iya, siap lanjut Bang Din. Kita minum dulu. Iya benar. Bang Dian mau nggak? Iya mau dong. Siap. Mau sada. Ya udah. Oke, lanjut Bang Din. Jadi gitu. Gue cerita, ini salah satu kuasa Tuhan kayak ini. Kuat Beneran, apa? Yes. Jadi waktu itu, gue itu di SMS. Waktu itu kan zaman SMS ya. Di SMS sama Gio. Gio itu dia manajer. Sekarang manajernya Abdel, manajer Talonto. Pokoknya dia manajer pelak-pelak. Waktu itu ya. Karena pada karya juga dia yang manajerin dari rumorku. Ya, Jack, lu ke ini ya, kalau ke lokasi. Itu Abdel Temon udah berjalan sekitar hampir 20 episode lah. Udah jalan. Oh, Udah memang jalan. udah jalan. Udah jalan, cuman formatnya baru setengah jam loh. Iya. Baru 20 menit atau berapa. Lu ke lokasi ini dikasih tahu alamatnya. Dan gue kan nggak pernah main di Jakarta itu belum paham bener. Iya. Dan itu lokasinya di Cibubur. Urusan lu mah di RCTI aja gitu ya. Iya. Wah, ini. Mau jeruk aja gitu ya. Iya, jeruk aja. Waduh, di Cibubur. Akhirnya gue naik motor.
Tapi sebelumnya gue udah married tuh, men. Oh, Gue udah. 2007 married. Dan memang udah tinggal di Jakarta. Tinggal di istri. Jakarta, Ya. asli. Gue naik motor nih. Naik motor jam 10 malam. Dan gue nggak tahu Cibubur, gue pokoknya ngikutin Oh, emang janjiannya malam dia? harus datang ke lokasi. Iya, malam jam Malam 10. itu juga. Sekarang ini juga. Iya, jam 10 itu baru jam 8, setengah 9 gitulah. SMP. Ya udah gue jalan Cibubur. Ya udah gue ikutin aja pelan ke arah Cibubur. Pokoknya gue ikutin aja arah Cibubur. Dan mana. belum zamannya GPS. Oh, nggak ada. iya, Nggak ada, men. Google SMS, Maps mah nggak ada. Google Maps nggak ada. SMS itu. Kayaknya masih ini nih, kayaknya nih di jalan aja. Iya. Beneran rame itu. Iya. Apa? Yuk. Mbah Map lah. Jadi berhenti nanya, misi itu sama mana. Tapi gue nggak nanya. Iya, Mbak Map ya. Misi Mbak, mana Mbak? Ke sana. Oh iya, makasih. Itu gue padahal gue di Mampang waktu itu. Gue naik motor jam 10. Gue ngikutin jalan. Gue nggak nyasar sama sekali dan nyampe waktu itu kan masuk gang gitu kan lokasinya. Gue pas berhenti di gang, gue ngeliat ke kiri, kok ada rame-rame kayak orang syuting gitu kan. Iya. Kayaknya ini nih gitu ya. Ya gue feelingnya kayaknya ini gitu ya. Gue belok aja, ternyata bener, men. Dan itu gue nggak nyasar sama sekali, nggak apa-apa. Sampai situ nih. Emang. Nah ini gue sampai sekarang heran itu. Sampai situ ketemu sutradaranya, diajak ngobrol. Udah nih setengah jam diajak ngobrol. Langsung didatangi sama unitnya. Cet. Bang, besok langsung syuting ya. Kontrak sekarang. Kaget gue. Kaget. Waktu itu apa kesibukan? Karena kan udah nggak padat karya kan? Nggak padat karya sih, padat karya. Cuman gue sempet ikut syuting-syuting di Trans 7, di mana gitu. Tetapi lepasan. Lepas. Belum yang kontrak. Belum, itu. belum. Dulu kan ada Misteri Plesetan, Trans 7, apalagi lah dulu. Dan cuman gue dikit-dikit aja ngikut. Ya kayak gitu itu. Besok ini ya, besok kosong nggak? Kosong. Bisa sampai malam? Bisa sih, cuman saya ada acara. Oh iya, gue ingat. Gue ada acara waktu itu live untuk acara persiapan acara sahur di TVRI bareng Musik Humor. Padat karya berarti. Padat karya. Oh, padat karya mau diundang lagi waktu itu gitu Ya ya. di TVRI buat acara sahur. Ya udah akhirnya, oh ya udah bisa diatur nanti ya udah. Ya udah nanti besok langsung syuting, nanti langsung kontrak. Ya udah, teleponan sama kantor, nego. Jadi besok pagi langsung gue callingan jam 7 pagi. Gue pulang. Kan ini masih malam nih. Malam. Besok pagi jam 7 datang ya. Datang langsung syuting. Dan itu sampai terus. Kalau kayak gitu gimana sih? Gua nggak ngerti. Maksudnya kan skrip segala macam. Iya, skrip. Skrip ya udah besok jam 7 pagi baru dapat skrip syuting gitu. Iya. Lah semua sinetron begitu, Bro. Semua sinetron kan begitu. Jadi kalau dulu Abdi Temon, apalagi Abdi Temon tiap hari nih. Berarti mau on cam baru lihat dulu ya? Baru lihat on dulu. cam. Oh, gua harus begini. Oh, gua diiniin. Iya. Ya udah, gas gitu. Gas. Dan dulu itu kan kalau di Abdi Temon kan terbagi 2 segmen ya. Segmennya Abdi Temon, segmennya Udin, keluarga gue nih, Iya. sama emak gitu. Iya. Dan gue setengah jam, Abdi Temon setengah jam. Gue itu kebagian sekitar dari 28 scene, itu 26, 27 itu full scene gue terus. Itu setiap hari. Sampai gue itu kadang-kadang suka stres gue itu. Udah selesai di sini nih. Dah duduk, masuk ke dalam, duduk kan. Tahu-tahu datang nih asalnya. Pak, ayo udah nih set. Anjir gue baru duduk, men. Mau senang lagi. Dan itu tiap hari loh main gue. On cam ya. Stripping ya? Stripping jam 7, kadang-kadang jam 3 pagi. Kebanyakan jam 3 pagi, kebanyakan 14. Apa? Jam 3 Kak? Jam 3 pagi Jadi itu syuting. selesainya. Yes. Selesai jam 3 pagi. Jam 3 pagi. 7 udah mulai lagi. Jam 7 syuting lagi. Terus lu pulang. Jam 7, 8. Iya, jam 3 pagi kadang pulang gue. Kadang. Pulang, tetap nanti balik lagi ke lokasi. Pulang Mampang. Mampang. Syuting Cibubur. Syuting Cibubur. Itu setiap hari gue. Dulu yang rumah gue masih di Mampang ya. Se-weekend jalan tuh. Jual loh. Nih ada cerita menarik lagi. Cerita nih, men. menarik. Cerita menarik. ini. Gue cerita ini menarik. Tak? Menarik Ah. ceritanya. Berani berapa nih? Iya. Aduh. Ini bener. Ya. Itu tiap hari, men. Setiap hari gitu. Terus makanya gue capek kan. Sampai stres kan. Dikit-dikit gue udah scene. Karena gue full scene ya. Anggap aja full scene. Gue udah kelar nih scene ini. Udah masuk duduk. Tahu-tahu kostum datang. Bang, ganti kostum. Aduh, baru duduk juga ganti kostum. Apalagi udah mulai jam 9, 10 malam. Gue udah blank kan. Otak ini udah bodoh amat ini. Udah ini.
awal-awal semangat ya, kalau udah tengah kan bodo amat. Jadi gue ngikutin ya, skrip gue baca kadang-kadang ini. Nah ini beda lagi ntar ceritanya. Udah jadi gue kalau udah capek gitu kostum udah paham, udah gue diem aja, kaos dilepasin, ini. Sampai saking capeknya gue. Nurut aja gitu ya. Nurut udah gue, nurut Pasang aja, gue dilepasin. nurut aja. Hampir semua main di situ. Karena saking kita stresnya. Kalau sekarang syutingnya udah mulai sehat nih, gue lebih suka nih syuting sekarang itu karena sehat. Kadang-kadang Syuting kita nih ya maksudnya ya, bukan ya? oh kita. Kan lu bang, kan lu. Pintar tuh. Ya kalau pokoknya sekarang ya, Ya, sekarang ya. ini syutingnya Zaman sudah sekarang mulai udah ya sehat lah ya syuting. sehat karena teknologi udah oke dan lain sebagainya. Iya semuanya udah lebih Ya, ringkes sih lebih ya. ringkes gitu. Ya gitu. Itu setiap hari dan kita sering syuting itu kan live delay. Jam 4 sore nih. Hari ini kita syuting buat besok kan. Tayangan besok. Itu kadang-kadang nggak kelar, men. Padahal buat tayangan besok nih. Wah. Jadi jam 4 sore nih. Jam 4 sore kita masih syuting 3 scene untuk nanti tayang jam 7. Itu hampir tiap hari. Untuk ntar jam 7 nih, masih kurang 3 scene. Untuk ntar itu. Ya, Gitu. itu sering tuh. Akhirnya Gua sering. tiap hari kejar-kejaran lah ya. Kejar-kejaran. Kejar-kejaran. Belum nanti cabut-cabutan gue harus ke timnya si Abdel. Kadang-kadang di Abdel kan ada gue. Ya. 2 scene, 3 scene, kadang-kadang ada gue. Gitu, Ada nggak juga ada kondisi-kondisi di mana akhirnya skrip harus dirubah di tempat karena ada cast yang sakit misalnya, karena kan tiap hari. Oh gitu. ada, sering. Ini kayak gitu. Karena kita udah awalnya panik, tapi karena kita udah biasa ya, kita aja bikin sama sutradara. Berapa tahun? Sebenarnya nggak lama, cuma berapa episode gitu ya. 2-3 tahunan lah. 2 kali ya, 2 tahun. Tapi karena intensitas, karena ada Rira, Iya, jadi orang iya, jadi, iya. padahal nggak panjang sebenarnya. Cuma kan ada lagi Bang Udin. Itu yang apa? Reuni bukannya? Oh ya, ada Ya kan ada lagi kan yang reuni 10 kan. episode itu ada, cuman nggak panjang. Riset. 6 tahun yang lalu. Keren. Pertahankan nih. Dapat dukungan langsung ini loh. Siap. Pertahankan bro, setelah gue. Bang Udin. Ya gitu. Iya. Nah, sampai saking strippingnya segitu, pernah nggak nih? Jadi pernah nih, kita syuting gini. Action, gitu ada yang lewat. Allahu Akbar, itu beneran, men. Ngeri nggak lu? Yang lewat. Jadi besok itu sholat itu. Besok tuh, kita masih syuting di lokasi. Gila nggak? Itu gimana dulu? Hah? Kalau kayak gitu kan harus ngasih pengertian ke keluarga. Oh iya. Apalagi yang keluarganya belum cukup paham gitu, Belum ada cukup kondisi Awal-awal kayak ya. Bini gue kok sampai segitunya sih? Emang nggak bisa nggak tayang sehari 2 hari? Ya, nggak ngerti. Harus gitu. begitu. Ya, mungkin ada kontraknya Ya harus karena tayang tiap mungkin hari. dari PH dan ini ntar kena penalti dan lain sebagainya. Ya. Sebenarnya kesalahan di kita juga kan. Karena kita nggak bisa, harusnya kan kita ada stok berapa episode, kita nggak bisa. Ya nggak bisa nyetok ya. Udah tiap hari aja stok belum bisa. Belum bisa. Kayak begitu. Lewat ya, sampai kadang berhenti. Pada waktu itu, ada denger gitu, kita ini langsung diem nih sama temen gue ini, pemain. Masa kita kerja sampai gini, bro? Gak tahu deh. Kita libur nggak boleh. Libur kan nggak boleh. Jatuhnya cuma boleh sakit. Akhirnya sakit doang yang bisa membuat lu sedikit lebih istirahat gitu. Ya nggak juga. Sakit juga ketika kalau sakit kita masih bisa bergerak ya nggak apa-apa, jalan aja. Tetap jalan. Tapi mereka bertanggung jawab, tetap ada dokter, ada kesehatan. Dokter yang didatangi ke lokasi ya. Iya. Apa suntik vitamin lah, Suntik apa vitamin, gitu ya. suplemen dan lain sebagainya. Kita dipenuhi lah. Tingkat stres tinggi dong. Oh, super tinggi. Maaf, bukan bermaksud menyindir ini ya. Cuman kan Iya. kita cukup kenal dengan apa dulu yang kayak akrab sama narkoba. Jadi Oh, iya. karena ya Mungkin hal-hal seperti itu. Mungkin ya, tapi gue nggak tahu ya. Mungkin ya kalau gue sih udah capek aja lah. Nggak pengen yang aneh-aneh. sementara Iya. mungkin kondisinya sebenarnya duit mah ada. Ya, Waktu yang gua nggak ada. waktu gitu, yang Pak. gue nggak ada gitu. Duit mah banyak. Duit gitu, banyak Pak. gitu. Dulu nggak ada duit, kita mati-matian cari duit, sekarang duit ada. Terus mau ngapain lo? Gitu kan jadinya. Duit ada tapi kita Kitanya masih kudu di sini. gerak kemana-mana. Liburan kagak bisa gitu kan. belum off air nih. Kita nggak boleh. Off-air apa?
off air kita diundang misalnya luar kota gitu. Ya nggak bisa dong kan? Nggak Iya. bisa. Harus syuting. Nah, iya. Padahal beberapa kali ya banyak yang nawarin. Ada yang nawarin mau bertiga, berdua gitu. Bertiga nih sekalian apa berdua, apa sendiri gitu. Sampai yang ini ya mintanya budgetnya berapa kan gitu. Wah, Mau minta berapa? hampir ditanya gitu Bang Udin Sampai ya. tanya Dijabanin lo mau berapa hayu gitu ya. Iya. Kita nggak boleh, men. Nggak bisa. Iya kan. Lalu keluar kota minimal sehari 2 hari, terus kita produksi mana dong? Nggak bisa. PH-nya nanti lah dan lain sebagainya. Kayak gitu iya zaman lagi. dulu ya. Tapi bagaimanapun itu salah satu sinetron yang berjasa kan buat saya. Yang membesarkan nama. Iya, bener Bang Udin ya. Mm-mm. Tapi liku-likunya kayak begitu. Ngeri perjuangannya tuh. Iya bener sih. Memang nggak ada yang intens juga Bang Udin ya. Iya. Memang pahitnya emang begitu, tapi emang hasilnya akhirnya Ya, silakannya kayak gitulah. ya mantap juga sih. Makanya kalau kadang-kadang ngelihat kalau jeli orang nonton sinetron apa aja gitu. Iya. Kalau pemainnya matanya merah dan lain sebagainya tahu, oh ini syutingnya malam nih, berarti ini ngambilnya malam nih. Apalagi jam berapa ini udah ngantuk nih. Kelihatan. Gue dulu itu. Tapi kan lu lawak Bang ya. Iya. Lu harus lucu, lu harus muka lu harus menyenangkan. Asli mah sedap Iya. banget. Gua Iya. nggak tidur ini. Iya. Kan bisa marah kan. Pernah marah nggak ke kru atau ke karena udah nggak sanggup sebenarnya gitu. Iya. Kalau Tapi enggak masuk sih gue tahan. on cam harus cengir lagi. Harus ngir lagi. Ya pernah tapi cuman gue tahan sih. Gitu. Ya ada beberapa yang pernah marah gitu, tensi tinggi kan. Bukan pemain juga loh, kru juga kadang marah kan. Ada Iya, juga kadang marah. capek sama semua Capek, capek. sama-sama capeknya. Kesenggol dikit, senggol bacok lu lah, udah Iya 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 bahasanya udah begitu Kacau Bang Udin udah. ya. rasanya. Dan gue itu saking tiap harinya begitu. Emang gue pernah baca full naskah itu, full cerita, full endingnya ternyata endingnya begini sampai endingnya begini. Gue tuh lama-lama nggak pernah baca dulu tuh. Percaya nggak lu? Berarti Karena berapa aja tuh udah Bang Udin? keseringan. Iya, jadi kalau udah datang nih, karena udah sekian ya, udah datang. Pak, take 2. Apa scene 2? Oke. Bukain scene 2 dari depan gue. Ini Pak scene 2. Oke, yuk. Tapi nggak ngerti ntar ceritanya apa. Gitu. Pokoknya baca sepotong bagian scene Yes. 2 doang gitu. Scene 2 doang. Tahu arahnya kemana. Tahu nggak? Iya, bener. Dan itu sering banget. Dan itu hampir banyak gitu. Udah. Kayak gitu itu. Dan ini ending pastinya. Oh, ending ini. Baru paham. Kalau udah semua banyak scene ini kan mulai paham kan. Ini Ya endingnya Pak. seiring syuting aja gitu Iya. memahami cerita gitu ya. No. Itu kayak begitu. Gila nggak tuh? Karena nggak ada waktu juga sih baca ya. Nggak ada. Ya kapan mau baca gitu dari awal sampai habis kapan mau bacanya? Kapan mau Karena baca? harus lanjut terus. Pas kita datang, kadang-kadang skenario belum datang, kadang-kadang udah datang sih. Udah datang aja gue malas bacanya. Dulu gitu. Ya karena Salahnya gue capek di juga gitu. Ya, karena Karena capek. udah enak juga kali ya sama Ya, semua ini udah ini, enak gitu. ini kesalahan ya, kesalahan gue. Ya. Apa sebenarnya nggak bagus itu. Sebagai Ya. seorang pemain harusnya Tetap salah ya. Tetap salah. Harusnya baca. Jadi kalau evaluasinya ya kalau baca dari awal sampai akhir mungkin akan lebih bagus gitu. Ya, benar. Karena mungkin sini-sini baru lihat oh ini harusnya gue bisa lebih Oh, bagus. iya lagi. kadang-kadang oh berarti harusnya tadi begini dong. Tapi udah diambil, ya udah. Bang Udin. Retake nggak mungkin. Oh, nggak gitu mungkin, ya. udah males banget Dan gitu. mungkin lebih ini kali Bang Udin apa lebih menghargai yang bikin skrip lah. Yes. Ya, Yes. itu sih. Ya kayak gitu. Kadang-kadang ya kayak gitu. Oh, berarti harusnya tadi gitu dong, Pak. Iya, Kan gitu ya. bisa setebal-tebal gini gak sih Bang Udin? Apanya? Skripnya Nggak tebel. Kalau tebel-tebel gitu. Beneran kayak Ya, buku kan tebel. dialog detail Iya, ada emang. detail semua kan Bang ya. kalau di update temon itu memang banyak improve kita. Hampir 50-50. Itu improve semua. 50-50. Kalau di update temon Script itu cuma untuk bawa cerita doang. Bawa ya. cerita. Benang merah aja ya. Perilaku, Bawa kelakuan lucu-lucunya mah improve aja. improve aja. Improve aja. Dan di update temon itu skenario terkenal paling panjang di antara komedi yang lain. Bisa 3 lembar, 4 lembar nih satu scene. Jadi kalau ada figuran baru datang ini banyak banget dia ngapalin terus di pojok gitu. Dia hafalin terus padahal gue nggak ngapalin nih, gue cuma baca oke. Padahal ntar yang gue ngomongin beda loh, hati-hati loh ya, gue kasih tahu. Ntar beda loh. Gue ngomongnya beda. Jangan marah ya. Oh iya iya iya. Pokoknya ikutin aja. Gitu. Iya lagi. Sorry bro. Mau cuci muka dulu. Tapi Bang benar sih, relate juga Bang sama ceritanya Prilly Latuconsina. Prilly Latuconsina. Iya, dia tuh sempat ada syuting GGS itu, Bang Udin. Prilly itu. Nah, Gila nih. Keren. Dia tuh riset bro. Riset. Ya. syuting bener kejar tayang juga sampai beneran sakit. Terus akhirnya
udah sakit pun diinfus nggak apa-apa, bagian badannya aja Yes. yang diambil. Ya betul itu. Jadi nggak kelihatan bang. Terus udah gitu tagnya lagi serigala bertarung. Gitu ya, gue nonton podcast aja sih. Itu podcast pendek tuh di sebelah tuh. Serigala bertarung. Serigala Gue bertarung. bayangin dulu bro, ini serigala bertarung, tapi prilly gitu. Tapi pilih gitu. Setengah badan lagi. Setengah badan. Cuman jadi ada agenda apa? Dia bertarung dengan pikirannya apa gimana? Setengah Adegan badan. itu ya bang, dia kan bukan nggak berubah. Oh dia nggak berubah ya? Dia kan manusia, Yes, gitu. yes, Tapi kan tetap perot banget kan ceritanya gitu. Jadi benar-benar sakit aja diinfus, sakitnya diinfus tetap syuting gitu. Nggak bisa Emang ya, kemana-mana, tidur di mobil. Yang akhir-akhir ini gue syuting aja ini karena di rumah kan gue pas nggak ada yang ngasuh, anak gue bawa kulkasi. Jadi karena sutradara itu ini judul lain ya, lain judul tapi sutradara sama, sutradaranya Abdel Temon juga. Karena udah biasa keseringan dan krunya udah santai, ya udah anak gue nangis, gue gendong deh. Gue taruh di sini, gue ambil segini doang, anak gue di sini dah. Anak ini bawa aja anak lu. Ya di sini, anak gue di sini nih. Gue sampai sewu doang. Anak gue di sini. Gue pegangin gini. Padahal gue gini nih. Ngelus-ngelus anak gue. Dan kru udah Udah karena udah kenal, udah biasa. Close up juga. Iya, sewu udah, juga gitu. mau ngapain. Kayak begitu. Dan karena kita, wah gini nih, ini ada lagi nih. Ada cerita, ada terus. Ada lagi nih, gila nih. Berapa menit bro? Ada lembur ya. Oke bro. Kalau kita ngambil cover kan pasti dipancing. Ya. Jadi karena kita saking deketnya sama Temon, sama Abdel gitu kan deket ya. Yang gue inget nih, pas gue ngambil CU gue nih, Temon itu mancing sampai gini. Ya Din, lu sih Din, ini, tapi dia sambil gini. Pakai celana dalam, begini. Lu sih Din, ini lepas celananya. Itu ya. Setan. Udah, Oh iya. Tapi dia di situ begitu. Gimana dong Din? Ngeledekin. Karena saking deketnya. Karena Iya, tiap hari iya. ketemu juga. Tiap hari sih ya. ketemu. Udah lama-lama nggak ada batasan gitu. Aduh. Baru gue cerita di sini nih gue. Wah, di podcast ini Di pertama podcast kali ini. diceritakan ya. Luar biasa. Tapi katanya dulu pernah sakit parah. Sampai hilang dari dunia televisi. Apa benar begitu beritanya, Bang? Katanya. Yang risetnya bagus tadi tuh pertahanin tuh kayak Koman. Enggak sih, kalau lagi sakit sih enggak. Sakit Tapi enggak. pernah ini, mau Din apa? Bener-bener nggak nongol di Pernah, TV. pernah. Apa? Sampai berapa? Vakum atau gimana Tapi tuh, bukan Bang? sakit ya? Bukan sakit, Ah. karena ya gue balik ke rumah karena waktu itu lagi sibuk-sibuknya gue seneng-senengnya anak gue. Oke. Gue lagi seneng-seneng. Luangin waktu buat anak aja udah ya. Umur berapa waktu itu? Waktu sinetron itu, gue kan anak pertama tuh. Jadi anak pertama gue lahir 1 bulan apa 1 bulan, gue main sinetron Abdel Temon. Anak gue kalau nggak salah ya, anak gue lahir 1 bulan lah. Baru umur 1 bulan gue. Nah, kenapa gue akhirnya berapa tahun gue nggak keluar nggak semangat untuk itu lagi? Karena gue ngalamin waktu anak pertama gue itu nggak tahu anak gue merangkak, gue nggak tahu anak gue itu jalan pertama kali, gue nggak tahu. Lo nggak melihat tumbuh Nggak, kembangnya nggak, gitu ya? Nggak. Hancur dong hati lo? Berkeping-keping. 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 Bruh. Tuh kan. Akhirnya di situ kayaknya udah dulu kali sudah Ya. ini kali ya. Ya, Istirahat dulu Ya, gitu. istirahat, tapi bukan udah ya, tapi Aha. gue harus kurangi fight-nya nih. Ya. Biasanya kan gue suka main ke PH-PH nih. Oh. Suka say hello lah, say hello Ya, sama ya, ya. mereka-mereka gitu. Networking lah ya. Ya, networking. Nah, ini gue kurangin. Gue enggak lah, di rumah aja gitu terus. Berarti itu momennya pas setelah udah bukan superstar udah habis Setelah nih. bukan superstar. Berarti anak udah Episode-nya. jalan gitu-gitu ya, udah bisa. Oh, udah jalan, udah. Jadi gue nggak tahu anak gue ini, nggak tahu. Jadi gue mikir, duh. Sampai sekarang gue inget, dulu anak gue jalan itu pas apa ya? Kan gue nggak ngerti awal-awal jalan. Gitu, waduh, ngeri. Sementara bini gue kan ngantor juga. Oh, itulah yang tadi makanya lu ada kondisi di mana anak nggak ada yang ngurusin, ya udah ikut ke lokasi aja gitu ya. Itu kondisi Iya, gitu ya. tapi itu setelah Abdel Temon sih itu. Kalau itu setelah anak gue yang kedua gitu. Oh, oke. Itu, ya. Terus ada lagi pertanyaannya. Bro, telat bro. Telat bro. Tapi emang Bang Udin ini di bukan superstar sering dijailin Abdel sama Temon, tapi lebih sering ngejailin Pak Muklis.
Ya. Iya, itu Ceritanya sampai sekarang gitu. masih hubungan. Masih oh, dong, masih banget dong. ya? Pemain semuanya masih berhubungan. Tapi emang iya Bang ya, kan kalau gue lihat-lihat kalau Saling misalnya utang, di saling. kalau gue lihat-lihat di inilah mungkin di podcast-podcast atau di acara-acara apa gitu. Mungkin karena ketemu tiap hari udah kayak keluarga gitu. Iya. Malah mungkin bisa dibilang nggak bisa lah kalau untuk memutusin tali silaturahmi itu nggak bisa karena udah keluarga, udah dianggap keluarga gitu. Iya, jadi karena sudah, walaupun ini lama kita nggak ketemu berapa bulan gitu. Main ke rumahnya ngobrol juga biasa lagi. Cair lagi. Apalagi kalau kita ngumpul. Iya. Karena sama Abdel berapa kali dikumpulin, ya bercanda lagi gitu aja. Biarpun lama loh, padahal beberapa tahun ya Abdel teman tuh. Dari tahun 2000, hampir 15 tahun loh men. Kalau nggak salah ya. Gila. Tua juga gue. Tua memang. Kita masih bocah udah kuliah, jadi aktivis. Gila. Nah, ini Bang Udin. Nah, itu pas reuni gimana tuh? Bukan Superstar reuni, Abdel dan teman reuni itu mulai lagi sama semuanya, orang-orangnya sama juga pemain-pemainnya. 80% sama, tapi ada yang beda lah. Ada yang beda, nggak tahu itu mungkin kebutuhan aja. Iya. Saya nggak ngerti sih, apakah itu kebutuhan, apakah itu mungkin udah nggak bisa gitu. Iya. Mungkin nggak mau atau nggak bisa. Nah, terus syutingannya masih sama yang lama apa agak beda nih? Suasananya maksudnya? Kalau suasana kita sesama pemain lama, sama. Sama aja? Sama, bercandanya sama, Iya. ininya sama. Cuman kalau kru-kru yang kan banyak yang beda, ada anak-anak baru. Ya, Iya. kru tuker-tuker kan ya. Bertuker. Cuman kru yang lama juga sering ketemu. Sekarang pun kadang-kadang kalau gue di ini syuting juga suka ketemu kan. Sekarang yang dulu Asrada itu sekarang sudah jadi sutradara. Wih, iya lagi benar-benar. Siapa yang nggak bilang kalau dulu figurannya Abdel Temon itu bukan superstar itu pasti ceweknya oke. Pasti oke. Iya. Dulu. Iya lagi. itu. Iya. Zaman dulu tuh sinetron yang figurannya ceweknya paling oke, paling yahut, paling asoy ya di. Nah kan itu kalau nggak salah pacarnya Bang Udin apa istri Bang Udin kan lumayan juga tuh yang pas di film itu. Iya. Ya kan? Ya itu. Sering diledekin sama Om Temon tuh ceritanya. Gimana tuh? Kayak ya itu. Enggak. Mukanya mikir. Jangan ya, kan nanti gini. Kalau itu pengen tetap ya. Oh, yang 5V. Yang pertama Bang Udin. Yang 5V ya, Iya. 5V. Oh, 5V masih baik, cuman lama nggak ketemu karena udah beda jalur lah kita. Dia nggak tahu dia lagi ada Kesibukan tersendiri lah ya. ada kesibukan sendiri. Ya. Dia memilih jalur yang lain gitu. Dia memilih berhenti untuk memilih jalur yang lain. Nah tapi masalah apa namanya syutingannya masih sama apa beda nih sama yang sama. ya sama. maksudnya pulang paginya kejar tayangnya juga itu kejar tayang nggak sih Bang Udin yang reuni? Yang mana? Oh enggak. Oh enggak itu ya? Udah yang tadi lu bilang udah lebih sehat itu ya. Lebih sehat itu. Itu kan cuma berapa episode doang, men. Oh iya. Cuman berapa sih? 15 apa? Enggak banyak itu. Itu emang Banyak ya? kontraknya emang cuma buat ini aja ya, buat Iya. ya reunian Pak Bang. Ya reunian aja gitu. Reunian syukur-syukur panjang, kalau nggak panjang ya udah gitu. Iya. Nggak tahu dah niatnya gitu aja. Kalau sekarang kan yang lu bilang sehat itu kayak gimana Iya, ininya? Bang Udin benar. Syutingnya Syuting gimana? sehat. Maksudnya kayak Tepat waktu. Syuting sehat itu callingan jam 7. Sekarang ada loh callingan jam 7 pulang jam 5 sore ada. ya, Callingan sekitar mungkin jam 9 apa jam 10 pulangnya tidak boleh lebih dari jam 12 malam. Itu sekarang gitu sih gimana ya? tidak boleh lebih dari Jam 12 malam. walaupun misalnya kayaknya scene masih kurang nih. Ya lanjut besok gitu ya. Iya, ya jam 12 malam mungkin molor-molor setengah jam gitu. Itu udah sehat menurut gue, udah syuting sehat. Dan Oh. sekarang berlaku itu. Nah kalau yang kayak gitu-gitu itu tertera di kontrak atau gimana Bang Udin? Enggak sih, kalau itu enggak ada tertera di kontrak. Oh enggak tertera di kontrak tapi cuman by omongan aja gitu kali Iya, ya? ya, Oh. kesepakatan. Ya Kesepakatan. emang terus semua udah komit, Ya. akhirnya Oh, iya, iya. komitmen aja kan ya. Baca artikel di salah satu media, Bang Udin bilang Solo itu gudangnya musik humor, Bang. Bisa dijelasin, Bang, itu maksudnya gimana? Oh, iya. Ini yang riset. Ini dari dekat. Keluar lagi. Dari Google. Nggak keluar lagi. Iya emang Solo itu gudangnya humor, musik humor. Emang banyak ya? Iya. Menghasilkan ya? Dulu sebelum tim lo itu naik di TV, kan gue pernah main bareng juga. 3 band besar, kalau judulnya di tabloid itu 3 band humor terbesar di Jawa Tengah. Tim lo, Pecah Daya sama Padat Karya. Itu dulu kita pernah main di satu gor gitu. Penuh full.
Iya. Itu memang acara musik aja. Acara musik, Acara musik yang menampilkan musik humor. musik humor, iya. Kalau di Solo emang dari dulu musik humor terkenal, men. Oh, udah lama. Iya, udah lama. Nggak, karena kalau gua sejujurnya gua orang yang menikmati musik humor. Heeh. Tapi memang tokohnya nggak banyak yang gua tahu. Yang tahu Gua- siapa aja, Pak? Ya tadi yang sebut-sebut itu aja. Maksudnya Padat Karya juga taunya ya di TV, nggak tahu namanya apa, cuman Oh. orangnya ini, nyanyinya Ya. ini. Iya, Tim iya, lo iya. tahu, bahkan Tim lo sekarang yang kayak gua nggak tahu sih sejujurnya nama orang-orangnya, cuman kan ada yang siapa yang vokalis itu? Ada Pangsit, Nyanyi, Benjo. nyanyi Batak, terus suka nyanyi Oh, Batak. Wawan. Wawan, Wawan. Tim lo. Itu si Om Wawan kan rame di TikTok gitu. Ya, Iya. Lagu iya, apa iya. aja dibatakin sama dia. Dibatakin. Iya, iya, iya. Bahkan yang kayak contoh Sule nyanyi, gue sangat menikmati tuh. Ah. Tapi emang ternyata kayaknya nggak terlalu banyak diperlihatkan aja. Iya sih. Padahal Iya, sangat ini- menarik sebenarnya. Sebenarnya ya, tapi kan itu ininya, men, harus berpikir terus. Capek ya. Capek, men. Kreatif, bro. Iya Kreatif karena terus itu. humor sih ya. Maksudnya kayak kalau besok menyanyikan hal yang sama kan jadi nggak lucu lagi. Jadi nggak lucu lagi, karena kita kalau di on air itu ibaratnya kita main di satu tempat. Kalau ini kita mainin lagi, kita bisa hidup itu ketika kita off air. Off air itu beda-beda tempat, kita mau pakai lagu ini aja. Punya 10 lagu, racikan 10 lagu, enak kita. Iya. Bisa Iya, berapa iya, tempat. Lah kalau di TV itu terus, kelar kita nggak bisa. Sekalinya keluar di TV, Oh, besok udah. off air udah nggak boleh nyanyi itu lagi. Enggak. Boleh ya. Udah Jadi nggak lucu. Makanya kita punya senjata, ya ini buat off air aja. Yang ini Jangan kalau- dikeluarin ya. di on air ya gitu. Kadang-kadang dulu kalau udah tiap hari gitu on air kadang-kadang nggak lucu juga sih kalau gue bilang nggak lucu ini. Tapi ya udah jalan aja. Ya, lagi. Menurut produser ini Iya lucu, sih, menurut gue nggak capek lucu, ya sih ikutin aja udah gitu kan jatuhnya. Karena taste-nya humor komedi mungkin beda. Iya. Dan itu wajar. Tapi lu masih aktif di dunia ini apa skena musik humor? Hmm. Enggak sih, enggak. Maksudnya apakah sekarang masih ada regenerasinya? Kurang tahu juga. Oh, regenerasi kalau udah meninggal. Udah meninggal itu? Itu yang di ini kan, yang internasional gitu. Ya, Almarhum ya? bener-bener. Itu Sama Seventeen. sama Seventeen. Oh iya. Itu satu kemarin acara, ya. Satu acara ya? Kenapa? Merasa bersalah lu mulai. Iya, nggak tahu bang soalnya. Pertahankan bro, pertahankan bro, pertahankan bro. Ya mungkin juga pemirsa juga nggak tahu. bikin salah patah. Ya mungkin juga warga juga nggak tahu bang. Benar, Oh iya masa iya kan gitu pertanyaan Benar. warga gitu kan. Harus. Dia bukan kayak. Iya, iya. Pembenaran nih. Aduh, iya lagi. Ternyata. Siap. Jadi Nah, itu- kalau sekarang apa nih, Bang? Tadi kan kita udah ngomongin dunia zaman dunia syutingan. Ya. Apa sih banyak lah tadi kan yang lu juga doyan masak, terus habis itu musik-musikan gitu ya. Kalau sekarang apa nih rencana ke depannya mau gimana nih? Jadi yang terdekat ini ya, Ah, lanjut take vokal untuk lagu-lagu Jawa. Take vokal Lagu untuk lagu Jawa. masih lanjut lagi. Terus yang kedua, pengen bikin cafe resto gitu lah, cafe and resto gitu. Tapi yang kelasnya middle, Iya. yang kelasnya jadi konsep gue pengen bikin cafe, resto, cafe gitu, yang kelasnya middle aja. Nanti open kitchen gue yang masak. men. Siap. Wih. Kita diundang kali nggak sih? Oh, Boleh deh, dikabarin dong, Udin. Asal bayar mau masakan ya udah lah, nggak usah khawatir, pokoknya datang semua. Yeay. Es batu gue. Tapi, kan Udin, untuk masakannya tradisional atau? No, enggak. Ini sebenarnya gue agak asing nih. Karena masakan luar semua, ramen, Oh, oke. gitulah, udon, Penjepangan ya. Jepang semua. Ya enggak ada ramen, udon, nasi goreng, teriyaki, model gitu. Tapi nanti ada nasi tempong, gue mix lagi. Iya. Sama minuman kopi. Gitu, Tempat nongkrong lah ya, kurang lebihnya Ya, tempat tempat nongkrong nanti nongkrong. ya. Tempat nongkrong. Jadi gini, sampai kemarin gue pulang ke Magelang karena saudara gue itu sudah bikin di sono. Sebenarnya di kampung, cuman rame gitu, namanya Satu Saji Cafe. Nah, gue diajarin sama dia. Dia punya namanya Satu Saji Cafe, Bu Eli namanya. Itu masih saudaraan. Nah, diajarin lah sama dia, oh gini caranya gini. Dan dia open, nggak nutup-nutupin resepnya begini loh, tapi ini ala-ala ini lidah Indonesia gitu, nggak Ya, bisa kalau ya, lidah ini dan dan lain-lain gitu. Lain-lainnya juga kita banyak begini kasih tahu semua. Jadi inilah ya masakan Jepang yang udah disesuaikan dengan lidah Indonesia kurang lebih. Ya. gitu ya. Akhirnya belajar di situ. Boleh nggak kalau buka di Jakarta? Buka aja di Jakarta. Oke, akhirnya gue pengen buka lah di Jakarta sama bini. Satu Saji Cafe and
resto, satu saji di Jakarta. Oh, cabang, bukan cabangnya. Ya ibaratnya Yang di Magelang cabang, gitu ya ya. di Magelang. Sebenarnya ownernya juga saudara gue itu. Iya, iya. Artinya pimpinannya dia, direktur. Oh, lu Sama ke dan- Magelang ini nih dia ditrainingin lah ya Di untuk. trainingin gue, Iya. belajar gue ke dapurnya, gue liatin. Tapi emang lu kan hobi masak kan ya? Hobi masak gue. Di rumah lu yang masak katanya ya? Hah? Doyan masak. Nggak, di Jadi- rumah lu yang masak buat Gue? keluarga. Gue yang masak, Mike, di rumah. Siap. Hebat gak gue? Siap. Ngobrol kali ya. Dari tadi nggak ada ngobrol kali buat ngomongin. Gitu. Apa masakan berumah? Apa aja? Masak apa aja? Masakan rumah lah ya. Masakan rumah. Jagoan lu apa? Yang kalau lu masak itu keluarga pasti happy. Telur ceplok. Oh, benar. Benar. Iya. Enggak juga lah. Sayuran kayak Tumisan gitu ya. tumis, kayak sayur lodeh, gulai gitu, gulai. Yang ribet-ribet gitu. Gulai, iya. Bisa lu ya. Buka handphone, sayur lodeh. Gitu. Tapi saya jujur gue. Langsung kok itu. Enggak, tapi itu bukan masalah ini doang sih. Kan emang rasa Iya, nggak dari resep doang kan. nggak dari resep. Resep Emang itu ya taste lah, sense sekedar lah ya. inilah gitu. Jadi gue main feeling kadang-kadang. Gue baca aja seset. Oh ini kemiri, ini. Oke. Main, gue sering gitu. Tetap gue baca cuman berapa. Ah, emang gitu. Harus 3 kemiri? Enggak, kadang-kadang gue 5. Blok, langsung aja blok. Masak gitu. Jadi kita main feeling. Ketika kita bahagia, masakan kita akan enak. Ketika Kita main sedih, feeling karena kita bahagia. Keren banget. Aduh. Siap. Tapi terakhir nih Bang, Terakhir. Terakhir Bang Udin, karena dari tadi udah ngomongin musik humor dan segala macam, pengen gak sih punya regenerasi yang Bang Udin bentuk sendiri untuk musik humor buat regenerasi lah. yang gue bentuk sendiri. Iya. Pengen gue punya. Nah, kalau misalkan ada, gimana Bang Udin? Langsung DM atau gimana nih caranya? Boleh lah DM, ketemu ngobrol-ngobrol. Ya DM, ya apa aja. Mau ketemu, mau di medsos, mau apa. Konsultasi silakan. Sekarang juga ada kan di Jakarta tuh. Iya. Temen itu. Ada yang bagus juga, lumayan bagus. Ya soalnya kan apalagi gen-z sekarang nih Iya. banyak yang balik lagi ke ada yang kus-plus gitu kan. Iya, regenerasi iya, kus-plus, iya. Ini balik tikus itu modelan Iya. kayak gitu Bang Udin. bener. Sekarang juga lagu-lagu banyak yang 90-an loh. Banyak. Iya, balik lagi genrenya yang, gitu. yang Genrenya naik lagi. gaya lagu-lagu tua gitu ada lagi Iya. gitu ya, banyak lagi ya. Ya itulah, makanya buat yang mau belajar mungkin Bang Udin bisa langsung lah ya. Untuk musik humor gitu. Gitu, doain lah. Amin. Biar kafe gue terlaksana. Ya mungkin kelahiran dari kafe itu Bang Udin kan. Bisa Ya, jadi. nanti kalau yang mau nanya nggak usah DM datang aja. Datang aja langsung ke Ntar kafe. sambil masak sambil cerita gitu. Ya. Terus nih kafe gue didukung sama ini nih bro. Kameranya. Apa tuh? Nah, enggak, didukung iya. Kalau sudah jadi kan ada layanan GrabFood. Benar. Itu maksud gue. Itu maksudnya. Nanti jadi satu saji di Magelang, di Jakarta semuanya ada layanan GrabFood. Ya, itu Makanya masuk. ntar kalau opening karangan bunga dari Grab harus ada nih. Kode aja kode. Ya, Siap. harus ya. Karangan bunga Grab. Kafe gue harus ada. Diminta Dari langsung. Grab. Diminta. Tolong. Cuma Baca berapa semua. sih ya Allah? Tolonglah. Iya. Baca disiapin. Lu gue WA ya. Beneran. Langsung bikin akun GrabFood sama Grab Merchant. Langsung. Langsung bikin akun. Keren banget. Dia pikir, wah dia gitu doang. Dia kan bisa Siap. Ini dilihat banyak orang. Iya. Jangan dipotong ya. Potong bukan. Jangan dipotong. Enggak. Iya. Ya semoga ada lahir regenerasi Amin. entah lawak, entah musik humor yang ada di naungan Bang Udin lah. Mudah-mudahan lah bisa begitu. lah. Siapapun sebenarnya di nama Oh. siapapun. Tapi lebih kalau pengen sharing ya yuk gitu dari. Ya, Itulah. apalagi bisa jadi kalau misalnya kafe Bang Udin udah jadi, bisa bikin acara Di situ bleh. Iya. Kafe kan ada. wow. Gue entertainment, ada akustiknya. Ya. Gue kasih nobar. Lu sambil masak, lu sambil akustik kan? Iya, gue sambil masak, sambil main bola, sambil nungguin Nah, coba siapa tahu ada batik. ini Bang Udin perlombaan musik humor. Nah. Di kafe Bang Udin sendiri kan. Grab yang dukung, Grab lagi. Balik lagi. Gue kasih masukan bayangkan. dan nomornya kembali lagi. Dan lu terlalu lihat lah. Orang lain yang Pertahanin. Ini kan Bang Udin buat Bang. Cuma dibalikin aja.
Maaf ya Allah. Oke. Siap. Bang Udin, semoga Makasih banyak, Bang Udin. rencananya ntar ke depannya lancar ya. Amin. Masih ada tadi apa? Single Ya, single lagi tuh ya. ya, Mas boleh Yang akan keluar ada take ya. 3 Terus juga mau bikin restoran juga semoga lancar. restoran. Amin. Siap. Semoga lah. Mohon ya. Nah, tapi nih Bang Udin, kita ada kuis yang akan bagi-bagi total hadiah Rp500.000 untuk 2 orang pemenang. Bener banget. Caranya gampang banget, tinggal jawab pertanyaan kita. Iya. Dan nanti mention akun Instagramnya apa, karena nanti kalau memang kalian terpilih untuk jadi pemenang, kita akan reach out lewat Instagram. Pertanyaannya memang. Pertanyaannya langsung, dari mana asal nama Udin Penyok berasal? Ya. Itu pertanyaannya gampang banget. Tadi udah dibahas. Benar. Berarti lu harus tonton Tinggal dulu videonya. Dipundurin dikit. Iya, ada tuh, yang apa dicepetin, terserah dah. Tuh. Dari mana? Enggak, kalau dicepetin habis langsung. Siapa lagi? Iya, nggak ketahuan. Lagi. Iya, benar. Benar ya. Itu dia tuh pertanyaannya. Oke. Ya, apa lagi? Apa lagi Bang Rian? Ya closing dong. Closing. Oh, iya. Nah, buat mungkin yang belum tahu, Benar. Bang Udin punya Instagram atau TikTok? Follow Bang Udin. Follow. Udin Penyok _asli. Ah, itu Instagram. TikTok Bang Udin. Wih, TikTok lupa, men. Ada tapi lupa. Oke, tonton dulu. Coba dulu aja follow Instagramnya, barangkali nanti jadi Aktif. apa. Sabar. Oh ya, Sabar, lagi dilihat. Sabar. Lagi nggak usah saldo, udah di sini aja. Konten. Nah, kita ini dulu. Iya, Ngomong iya, dulu, Bang. iya. Gimana Bang, sehat? Udin Penyok 123. Udin Penyok. Apa? TikTok @Udin Penyok 123. Itu dia. Instagram Udin Penyok pakai X ya, _asli. Underscore asli. Penyok. Iya. Oh, siap. Itu dia tuh. Nah, tapi kalian juga boleh follow Instagram kita di @sahabatgrabid. Betul Dan banget. kalian juga boleh DM kita. Kira-kira siapa lagi nih enaknya diundang di sini? Atau mungkin kalian mau diundang di sini? Oke. Ceritain cerita kalian di DM. Silakan. Dan jangan lupa di like, subscribe, on comment juga. Yang paling penting apa? Tombol loncengnya dicocok. Neng. Iya. Akhir kata Mang. Akhir kata dimanapun kalian berada, saya Komang Belantara. Serian. Saya Udin Penyok. Jangan lupa sebar Sebar. dulu. Dah.